Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan tersangka Iwas alias Agus, seorang penyandang disabilitas tunadaksa tanpa lengan, pada hari Rabu lalu. Rekonstruksi kasus ini dilaksanakan di 3 TKP yang berbeda, mulai dari lokasi pertemuan di Taman Udayana, homestay tempat kejadian pelecehan terjadi, dan di Jalan Dasan Agung tempat tersangka dan pelaku berpisah. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan IWAS, seorang penyandang disabilitas tunadaksa tanpa lengan, sebagai tersangka saat ini menjadi sorotan. Hari ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat menggelar rekonstruksi kasus tersebut. Rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen Pol Dr. Andes Ruslan Aspan, dengan didampingi Direskrim Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Syarif Hidayat. Mari kita simak liputannya. Rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka IWAS dilaksanakan di 3 TKP yang berbeda, mulai dari lokasi pertemuan di Taman Udayana, homestay tempat kejadian pelecehan terjadi, dan di Jalan Dasan Agung tempat tersangka dan pelaku berpisah. Dari 28 adegan yang diagendakan, mengembang menjadi sebanyak 49 adegan diperagakan dalam proses ini, untuk memastikan kronologi peristiwa sesuai dengan keterangan saksi dan bukti yang ada. Tersangka IWAS yang merupakan penyandang disabilitas tunadaksa tanpa lengan didampingi kuasa hukum selama rekonstruksi. Sementara itu, pendamping korban juga hadir menyaksikan jalannya rekonstruksi tersebut. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, AKBP Muhammad Kholik SIK MM, menyatakan bahwa rekonstruksi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dalam kasus yang melibatkan 2 kelompok rentan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Demikian rekonstruksi kasus yang menyita perhatian publik ini. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menegaskan akan terus bekerja secara profesional untuk memberikan keadilan bagi semua pihak. Kita nantikan hasil proses hukum selanjutnya. Dari Nusa Tenggara Barat, Bribtu Agatha, Polri TV melaporkan.